Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal ulangan harian Animalia 3 yang terdiri dari filum Mollusca, hewan lunak. Yang kedua adalah filum Echinodermata, hewan berduri. Dan yang ketiga adalah Arthropoda, hewan berbuku-buku. Untuk lebih jelasnya silakan kalian melihat video 3 film tersebut sebelum mengerjakan soal-soal ulangan harian Animalia, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Nomor 1 kita bahas bangsa kerang dikelompokkan ke dalam kelas Lamella branchiata sebab mempunyai ciri khas. Nah, di sini ada kata-kata Lamella branchiata. Lamella itu adalah lapis ya, lapis atau berlapis-lapis. Branchiata itu adalah insang. Jadi Lamella branchiata ini mempunyai ciri khas yaitu insangnya berlapis-lapis ya. Nama lain dari Lamella branchiata adalah Pelesipoda. Pelesipoda. Oke. Poda itu kaki, pelesi itu pipih. Jadi kaki pipih. Nah, contohnya itu adalah kerang, ya. Kemudian ada kerang penghasil mutiara, ya. Nah, itu contoh dari kelas Lamella branchiata. Oke. Kemudian jadi nomor 1, bangsa kerang dikelompokkan ke dalam kelas Lamella branchiata sebab mempunyai ciri khas insangnya berlapis-lapis. Nomor 2, cumi-cumi dan nautilus dikelompokkan ke dalam satu kelas Cephalopoda. Nah, cumi-cumi dan nautilus kelas Cephalopoda. Lamella branchiata, Cephalopoda itu masuknya ke hewan lunak ya, atau kita sekarang sedang membicarakan tentang Mollusca. Poda, Cephalopoda, poda itu artinya kaki, kemudian cephal itu artinya kepala. Ya. Jadi kepala di kaki atau kaki di kepala ya. Kita cari pilihan gandanya bertubuh lunak. Ya, bertubuh lunak itu semuanya bertubuh lunak karena memang Mollusca. Kemudian bertubuh lunak berkaki di kepala. Nah, ini ya, berkaki di kepala atau Cephalopoda. Ya, jadi tadi ada Lamella branchiata, insang berlapis-lapis, kemudian sekarang ada Cephalopoda, berkaki di kepala. Oke, kita bahas nomor selanjutnya 3. Golongan hewan Echinodermata yang memiliki bentuk tubuh seperti tumbuhan. Jadi kita bicarakan tentang hewan berduri, ya, hewan berduri. Oke, untuk kelasnya itu ada Crinoidea, ya. Crinoidea ini adalah contohnya adalah lili laut ya. Jadi golongan Echinodermata yang tubuhnya seperti tumbuhan itu adalah Crinoidea. Kemudian Asteroidea itu contohnya adalah bintang laut ya. Kemudian ada Holoturoidea itu adalah contohnya ketimun laut. Kemudian ada Echinoidea itu contohnya adalah bulu babi. Kemudian Ophiuroidea itu ada contohnya adalah bintang ular laut. Jadi golongan hewan Echinodermata yang memiliki bentuk tubuh seperti tumbuhan adalah Crinoidea. Nomor 4, pada daerah antara duri-duri tubuh landak laut terdapat alat untuk membersihkan pasir dan kotoran yang menempel pada tubuhnya. Alat tersebut dinamakan jadi pada bagian Echinoidea ya, Echinoidea itu landak laut, terdapat alat yang digunakan untuk membersihkan pasir dan kotoran yang menempel pada tubuhnya. Nah, alat ini dinamakan Pedicelaria. Ya, Pedicelaria. Jadi ini adalah alat untuk bergerak dan membersihkan pasir dari kotoran yang menempel pada tubuhnya. Pedicelaria. Oke, kita bahas nomor 5.
Belakangan telah banyak dihasilkan makanan jenis kerupuk yang dibuat oleh Echinodermata golongan. Jadi yang dipakai untuk kerupuk ini adalah ketimun laut. Ketimun laut, dan kita paham bahwa ketimun laut itu masuk ke dalam kelas Holoturoidea. Ya, ketimun laut berarti belakangan telah banyak dihasilkan makanan jenis kerupuk yang dibuat oleh Echinodermata, hewan berduri golongan Holoturoidea. Nomor 6, Echinodermata hewan berduri mempunyai peranan penting menjaga kebersihan ekosistem laut karena hewan ini mempunyai kebiasaannya adalah memakan sampah-sampah organik, ya. Itu yang kita sebut dengan detritus, ya, memakan sampah-sampah organik. Nomor 7, anggota arthropoda berikut yang bernafas dengan paru-paru buku adalah, untuk kumbang, kumbang, ya. Kumbang ini adalah serangga atau insekta. Kalau insekta itu bukan paru-paru buku tapi trakea. Kemudian kalajengking itu masuk ke arthropoda, berarti bisa menggunakan bernapas menggunakan paru-paru buku. Ini betul, ya. Kemudian ada keluing. Keluing itu adalah kaki 1000, di mana dia menggunakan trakea untuk bernafas, ya. Ini masuknya ke Mriapoda. Kita lanjut ke nomor 8. Perbedaan struktur tubuh serangga dengan golongan laba-laba adalah bahwa serangga, kalau serangga itu yaitu insekta, ya, dia itu mempunyai kita sebut dengan hexapoda, ya, hexapoda, ya, hexapoda. Jadi dia mempunyai 6 kaki, hexapoda, berarti 3 pasang, ya, 3 pasang kaki. Kemudian kalau yang laba-laba ini dia adalah dia itu mempunyai 4 pasang kaki, ya. Jadi kalau serangga itu 3 pasang, kemudian yang laba-laba itu adalah 4 pasang kaki. Jadi perbedaannya ini, ya. Perbedaannya berkaki 3 pasang di dada, di toraks, kemudian laba-laba 4 pasang di cephalothorax, ya. Jadi kepala dengan dada menyatu, itu kalau pada laba-laba. Jadi jawabannya yang ini. Perbedaan struktur tubuh serangga dengan golongan laba-laba adalah bahwa serangga berkaki 3 pasang di dada, laba-laba 4 pasang di cephalothorax. Nomor 9, selama pertumbuhan dan perkembangan menuju dewasa, udang mengalami pergantian kulit dengan cara mengelupas. Peristiwa ini disebut apa? Disebut ekdisis. Jadi mengelupas, ganti kulit, ya, itu namanya adalah ekdisis. Kalau metamorfosis itu adalah tahapan, ya, seperti yang terjadi pada serangga, ya, tahap-tahap tubuh, gitu. Nomor 10, ditemukan serangga dengan ciri-ciri sebagai berikut. Metamorfosis sempurna, tipe mulut imago. Imago itu dewasa, mengisap, pupa terlindung oleh kokon, larvanya pemakan daun. Serangga tersebut termasuk ke dalam bangsa, metamorfosisnya sempurna, ya, sempurna. Itu hanya ada 4, ya, yaitu nyamuk. Yang sempurna itu adalah nyamuk Diptera, ya. Nyamuk, ada lalat, kemudian ada nyamuk, lalat, kupu-kupu, ya, kupu-kupu dan kumbang, ya, bentar, ini dan kumbang, ya. Yang 4 ini yang sempurna, yang lainnya berarti tidak sempurna. Nah, untuk ini mengisap, ya, mengisap itu kan pasti mengisap
mengisap itu untuk mengisap madu kan, mengisap itu untuk mengisap madu gitu ya. Jadi yang hubungannya sama madu itu adalah kupu-kupu ya kan. Kupu-kupu berarti kupu-kupu itu masuknya ke dalam Lepidoptera. Ini kupu-kupu Lepidoptera ya. Kalau yang Coleoptera itu kumbang, Orthoptera itu belalang, Hemiptera itu semut ya. Nah ini tidak sempurna ya. Jadi serangganya masuk ke dalam bangsa Lepidoptera atau kupu-kupu. Oke, kita bahas nomor 11, jenis arthropoda yang mempunyai 3 pasang kaki. Tadi ya, 3 pasang kaki berarti jadi arthropoda itu sebenarnya ada cami ya. Arthropoda itu ada cami, yang C-nya adalah crustacea, itu adalah udang ya. Kemudian A-nya adalah cami, A-nya adalah arachnida. Arachnida ini yang laba-laba sama kalajengking. Kemudian M-nya adalah myriapoda. Ini adalah myriapoda itu yang kaki 1000 sama kaki 100. I-nya adalah insecta. Jadi jenis arthropoda yang mempunyai 3 pasang kaki tadi adalah insecta ya. Insecta berarti serangga. Oke, nomor 12, di antara kelompok serangga berikut yang dalam perkembangan hidupnya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna berarti tadi nyamuk sempurna, kupu-kupu sempurna, cacing tanah enggak ya. Kepinjal, belalang dan lebah madu. Ya, lebah itu adalah sempurna. Jadi ini tambah ya, nyamuk, lalat, kupu-kupu, kumbang sama lebah. Ya, jadi untuk nomor 12 ya, itu adalah jangkrik, capung dan wereng. Ketiganya ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Nomor 13, darah serangga tidak berfungsi untuk mengangkut oksigen karena darah tidak mengandung hemoglobin. Pengangkutan oksigen dilakukan dengan cara apa? Kalau untuk serangga tadi kan menggunakan sistem trakea ya, sistem trakea. Kemudian 14, arthropoda dapat merugikan manusia karena menjadi vektor salah satu penyakit, yaitu penyakit misalnya penyakit pes ya. Vektornya adalah, penyakit pes itu vektornya apa, dari golongan apa? Apakah Orthoptera, belalang, ataukah Diptera, nyamuk ya. Diptera ini nyamuk. Archaeoptera, Sphaeroptera dan Hymenoptera itu yang lebah ya, Hymenoptera. Berarti vektor dari salah satu penyakit misalnya pada pes itu adalah vektornya Diptera ya, nyamuk. Oke. Nyamuk atau lalat gitu ya. Nomor 15, lebah jantan yang bertugas sebagai pekerja adalah mandul. Lebah ini berkromosom haploid dan terjadi karena peristiwa parthenogenesis, yaitu pembuahan yang hasil keturunan yang tidak dilalui oleh pembuahan. Jadi bukan gabungan antara sperma dan ovum ya. Jadi parthenogenesis. Nomor 15 adalah parthenogenesis. Oke, demikian tadi pembahasan soal ulangan harian anemia ketiga, yaitu membahas tentang filum moluska, filum arthropoda, dan filum echinodermata. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu animalia yang keempat. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.